kami tentang dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Setelah bapaknya istri tercinta bekerja dan pamannya bertolak dalam kalung dalam sama yang sama para nabi Quraisy, beban Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan Islam meningkat. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah hijrah ke Madinah selain tersebut. Yang pertama, pada tahun 19 ini telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqaba. Mereka berdirikan memeluk agama Islam. Yang kedua, pada tahun berikutnya, yaitu pada nama disebut dua mati, datang lagi sebanyak 23 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji. Tapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau berhijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan mengikutinya serta mengikuti warganya seperti mereka mengunjungi apa yang disampaikan. Lalu para pengikut Bani Hashim dan Bani Muttalib serta Rasulullah dibagikan oleh para kafir Quraisy, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak seorang pun tidak melakukan ikatan perkawinan dengan seorang muslim. Yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum muslim. Yang keempat, untuk Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam kehadiran Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah. Mereka memperlakukan Nabi Muhammad SAW dan para muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Strategi Nabi mempertahankan muhajirin dan Ansar untuk mengikat setiap umat Islam yang berdiri dalam berbagai macam suku dan lapisan di dalam peningkatan masyarakat yang kuat, nasir di perjuangan dan perjuangan di masyarakat Islam. Setelah kaum muhajirin mereka mengakibat Nabi Muhammad SAW mulai mengatur strategi untuk membentuk masyarakat Islam terbentuk dari ancaman dan tekanan. Nabi Muhammad SAW dalam menceritakan tentang Yaman dan berperang di kota Madinah dibuatlah perjanjian dengan kaum sipil dan Muhammad kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. Kedua belah pihak dapat memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib saling menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. Orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab gereja mereka sendiri dan sebaliknya kaum muslimin juga memikul gereja mereka sendiri. Kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan saling menolong dalam melaksanakan kebajikan dan keutamaan. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang hendak memenuhi bagian itu. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Urusan itu adalah diserahkan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib melindungi keamanan dirinya kecuali orang zalim dan salah sebab Allah SWT menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. Tujuan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah memberikan ketenangan kepada penganutnya dan memberikan jaminan kebebasan kepada kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani dalam menganut kepercayaan agama masing-masing. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan kebebasan beragama kepada Yahudi dan Nasrani yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya. 2. Azan, salat, zakat, dan puasa. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, bila waktu salat tiba, orang-orang berkumpul bersama tanpa dipanggil. Lalu terpikir untuk menggunakan trompet seperti Yahudi. Tapi Nabi tidak menyukainya. Lalu ada yang mengusulkan menabuh genta seperti Nasrani. Menurut satu sumber atas usul Umar bin Khattab dan kaum muslimin serta menurut sumber lain berdasarkan berita Allah SWT. Melalui wahyu, panggilan salat dilakukan dengan azan. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Sa'id bin Salabah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal dan menyukainya manakala waktu sholat tiba karena Bilal memiliki suara yang merdu. Prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji terakhir. Dalam kesempatan ini,
Ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah. Ketika matahari telah tergelincir dengan menunggang untanya bernama Al-Kaswa. Nabi Muhammad SAW berangkat dan tiba di lembah yang berada di wilayah. Di tempat ini, dari atas untanya Nabi Muhammad SAW memanggil orang-orang dan diulang-ulang pagar itu oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Ka'ab. Setelah berucap syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pidatonya. Khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu antara lain berisi larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil karena nyawa dan harta benda adalah suci. Larangan riba dan larangan menganiaya. Perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan memalingkan perintah menjauhi dosa. Semua pertengkaran antara mereka bisa menjadi harus saling dimaafkan. Balas dendam yang tebusan daerah kedua berangkat dalam zaman jahiliyah tidak lagi dibenarkan. Persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan. Hamba sahaya diperlakukan dengan baik. Mereka makan seperti apa yang dimakan umatnya dan berpakaian seperti apa yang dipakaikan pada. Dan yang terpenting adalah umat Islam harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bukunya 100 tokoh yang paling berkontribusi sebagai sejarah, Mikhail Bond yang merupakan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW pada ujian pertama menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun kedunyaan. Dalam urusan politik, Rasulullah SAW menjadi pemimpin politik yang sangat efektif. Hingga saat ini, 14 abad pasca wafatnya, pengaruhnya sangat kuat dan berhasil. Sampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun Nabi adalah sebagai berikut: A. Membangun masjid, B. Membangun ukhuwah Islamiyah, C. Menjalani persahabatan dengan pihak-pihak lain dan non-muslim. Terbentuknya negara Madinah membuat Islam makin kuat. Pada sisi lain timbul kekhawatiran dan kecemasan yang amat tinggi di kalangan Quraisy dan musuh-musuh Islam lainnya. Kenyataan ini mendorong orang Quraisy dan yang lainnya melakukan berbagai macam bentuk ancaman dengan gangguan. Untuk itu Nabi Muhammad SAW mengatur si Asad dan membentuk pasukan perang serta mengadakan perjanjian dengan berbagai khalifah yang ada di sekitar Madinah supaya kaum muslimin mempertahankan Madinah melahirkan banyak peperangan. Berikut diuraikan beberapa peperangan yang terjadi antara kaum muslim dengan musuh-musuh mereka. A. Perang Badar. Perang Badar merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan musyrikin Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi Muhammad SAW dengan 305 orang pasukannya berangkat keluar Madinah. Kira-kira 120 km dari Madinah, tepatnya di Badar, pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy berjumlah antara 900 sampai 1000 orang. Dalam peperangan ini Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. B. Perang Uhud. Kekalahan dalam perang Badar makin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaum muslimin. Karena itu mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Pada tahun ketiga Hijrah mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3 pasukan berjumlah 200 pasukan Yahuda dan 700 orang sementara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedatangan pasukan Quraisy ini disambut oleh Nabi Muhammad SAW dengan besar pasukan. Ketika pasukan Nabi Muhammad SAW melewati batas kota, Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukan yang berdiri atas dan kembali ke Madinah. Dengan pasukan yang masih tersisa 700 orang, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan. Pasukan Nabi Muhammad SAW dan pasukan Quraisy bertemu di Bukit Uhud. Perang besar pun berkobar. Mula-mula pasukan Presiden Khalid bin Walid gagal menaklukkan pasukan kemenangan Nabi. Pasukan Quraisy besar hadir, namun kemenangan yang sudah dianggap itu gagal diraih karena pasukan Nabi Muhammad termasuk pasukan kemenangan tergoda oleh harta peninggalan musuh.
Asyam. Bani Nadir yang menetap di Khaybar berkomplot dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000 pasukan. Pasukan ini berangkat ke Madinah pada tahun ke-5 Hijrah atas usul Salman Al-Farisi. Umat Islam menggali parit untuk pertahanan. Oleh karena itu perang ini disebut perang kandang atau parit. Selain itu peperangan ini disebut dengan perang Asyam karena Bani Nadir, musyrikin Quraisy dan beberapa suku Arab yang masih musyrik berkomplot melawan pasukan Islam. Pasukan musuh yang hendak ke Madinah tertawan oleh parit. Karena itu mereka mengepung Madinah dengan membangun kemah-kemah di luar parit. Pengepungan ini berlangsung selama 1 bulan dan berakhir setelah berdebat dan memperandakan kemah-kemah mereka. Di perang Hunain, meskipun Mekah telah ditaklukkan, ada 2 suku yang masih melakukan perlawanan, yaitu Bani Sa'id dan Bani Dawud, dengan alasan untuk balas atas berhala mereka yang dihancurkan oleh tentara Islam. Dengan kekuatan 12.000 pasukan, Nabi Muhammad SAW, tentara Islam, berangkat menuju Hunain. Dalam waktu singkat, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya dapat menumpas pasukan musuh. Akhirnya seluruh jazirah Arab di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Perang itu terjadi karena macam membuat dan kekhawatiran dari Rasulullah atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW menguasai seluruh jazirah Arab. Menghadapi peperangan ini, banyak sekali kaum muslimin yang mendapat untuk terus berperang. Oleh karena itu terhitung pasukan yang sangat besar. Melihat besarnya jumlah tentara Islam, pasukan Romawi menjadi finalnya dan menarik kembali ke negerinya. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan pengejaran, tetapi berkemah di Tabuk. Nabi membuat perjanjian dengan pemimpin setempat. Dengan demikian, wilayah perbatasan ini dapat dikuasai dan dilangsung masuk dalam barisan Islam. 2. Surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja untuk melihat negeri-negeri lain. Salah satu cara yang ditempuh Nabi Muhammad adalah dengan menerima raja-raja para penguasa negeri. Di antaranya adalah Raja Ghassan, Mesir, Abyssinia, Persia, dan Romawi. Tidak satupun dari raja-raja itu menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad. Semuanya menolak dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, dan ada pula yang membuat kekerasan seperti dilakukan oleh Raja Ghassan. Yang ketiga, menaklukkan Mekah. Pada tahun ke-6 ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad SAW telah orang bangsa ini berangkat ke Mekah untuk menjadi haji dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Nabi Muhammad SAW beritahu muslimin tertarik dan tidak boleh masuk ke Mekah, dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berisi 5 kesepakatan. Yaitu 1. Kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. 2. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 bulan saja. 3. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Mekah yang berada di Mekah. 4. Selama 10 tahun dilakukan perbuatan berbeda antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan 5. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan Islam atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan. Dengan adanya perjanjian ini harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah kembali terbuka. Ada 2 faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Mekah. Pertama, Mekah adalah pusat keagamaan Islam. Kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dengan dikuasainya Mekah, kemungkinan besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW akan memeluk Islam. Dengan Islamnya orang-orang Quraisy, Islam akan mendapat kekuatan besar. Tahun kemudian Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai
orang bersalah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Pada tahun ke-9 dan ke-10 Hijrah atau 630 sampai 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima berbagai delegasi suku-suku Arab sehingga tahun itu disebut dengan tahun berbusan. Sejak itu peperangan antar suku telah berubah menjadi saudara agama dan persatuan Arab pun terwujud. Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. 2 bulan kemudian Nabi Muhammad SAW jatuh sakit dan pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah bertepatan dengan 5 Juli 632 Masehi, ia wafat di rumah istrinya Aisyah. Jika dari kami ada yang ditanyakan, insya Allah tidak. Jika tidak, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.